Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anfal Nur Salat dari kelompok 2. Saya di sini akan mempresentasikan ulang atau menjelaskan ulang dari materi yang pernah disampaikan oleh kelompok kami. Judulnya yaitu konsep psikologi dan perilaku keuangan. Apa sih psikologi dan perilaku keuangan? Psikologi keuangan yaitu studi tentang bagaimana faktor psikologis dan emosional mempengaruhi keputusan keuangan. Apa sih perilaku keuangan? Perilaku keuangan adalah cara individu atau kelompok mengelola keuangan, investasi, dan pengeluaran. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi keputusan keuangan. Yang pertama ada faktor psikologis, yaitu ada bias kognitif, emosi, dan kepribadian. Yang kedua ada faktor sosial, yaitu ada tekanan sosial, tren pasar, dan media. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu faktor ekonomi seperti inflasi, suku bunga, dan pendapatan. Selanjutnya ada bias kognitif dalam keuangan. Yang pertama yaitu overconfidence bias, yaitu terlalu percaya diri dalam investasi. Yang kedua itu ada confirmation bias, hanya mencari informasi yang mendukung opini sendiri tanpa ada opini-opini yang lainnya. Yang ketiga ada sharing bias, terpengaruh angka awal dan pengambilan keputusan. Selanjutnya ada heuristik dalam pengambilan keputusan, yaitu ada representatif heuristik, yaitu menilai sesuatu berdasarkan pola sebelumnya. Yang kedua ada availability heuristik, yaitu memutuskan sesuatu berdasarkan informasi yang mudah diingat. Yang ketiga adalah status quo bias, enggan mengubah keputusan karena sudah terbiasa. Selanjutnya ada teori prospek, yaitu dari konsep Kahneman dan Tversky, yaitu loss aversion. Orang lebih takut kehilangan daripada mendapatkan keuntungan yang sama. Selanjutnya ada framing effect, cara informasi disajikan mempengaruhi keputusan. Emosi dalam keuangan, greed atau keserakahan, mengejar keuntungan tinggi tanpa memikirkan resiko. Karena mungkin keuntungan, bukan mungkin sih, tapi emang keuntungan tinggi, rata-rata resikonya juga tinggi. Yang selanjutnya ada fear, ketakutan, menjual aset saat harga turun karena panik, padahal belum apa-apa, tapi karena melihat harga turun tiba-tiba dia langsung menjual aset tersebut, padahal bisa saja mungkin ada skalanya, dia bisa tiba-tiba malah menjadi naik dan menjadi keuntungan buat kita. Itu karena ketakutan itu sendiri menjadikan panik, tiba-tiba langsung menjual. Yang selanjutnya ada FOMO, fear of missing out, yaitu takut ketinggalan tren investasi. Rata-rata orang yang begini tuh biasanya hanya ikut-ikutan saja, karena ikut tren, ibaratkan ikut tren, karena tidak mau ketinggalan. Ujung-ujungnya yang ada mengambil resiko, atau enggak dia tidak tahu nih keuntungan tidak seberapa tapi risikonya gede karena mengikuti FOMO. Contoh studi kasusnya, seorang trader kripto melihat harga Bitcoin naik tajam karena takut ketinggalan atau FOMO. Dia membeli saat harga puncak. Setelah itu harga turun drastis dan dia mengalami kerugian. Nah, itulah akibat dari namanya FOMO atau ikut-ikutan dalam zaman sekarang. Yang selanjutnya adalah perilaku keuangan yang umum terjadi. Yang pertama adalah mental accounting, mengkelompokkan uang berdasarkan kategori psikologis, bukan logika ekonomi. Yang kedua adalah herding behavior,
mengikuti keputusan keuangan orang lain tanpa analisis sendiri, tanpa mengikuti analisis sendiri. Itu sama saja FOMO, ikut-ikutan orang kayak tadi. Yang ketiga ada sunk cost fallacy, yaitu tetap mempertahankan investasi buruk karena sudah mengeluarkan biaya. Itu juga salah. Contoh studi kasusnya yaitu seseorang tetap mempertahankan bisnisnya yang terus merugi hanya karena sudah mengeluarkan banyak modal, atau intinya bisa terus-terusan merugi. Padahal peluang suksesnya itu semakin mengecil gitu loh. Terus yang selanjutnya ada cara mengelola keputusan keuangan secara rasional. Yang pertama, sadari bias kognitif dan kendalikan emosi. Yang kedua, gunakan data dan analisis sebelum keputusan finansial. Yang ketiga, ada buat perencanaan keuangan yang jelas. Mungkin segitu saja presentasi dari saya, menjelaskan ulang dari kelompok 2. Selanjutnya ada kesimpulan dari presentasi ini. Psikologi keuangan menjelaskan mengapa orang sering mengambil keputusan tidak rasional dalam keuangan. Yang kedua, faktor seperti bias kognitif, emosi, dan tekanan sosial sangat mempengaruhi perilaku keuangan. Yang ketiga, memahami psikologi keuangan dapat membantu mengelola keuangan yang lebih bijak atau lebih bagus. Sekian dan terima kasih. Saya Anfal Nursalat pamit undur diri.